hari Minggu. Lama nih gak berjumpa sama Lau Semarta. Apa kabar adik-adik? Kemarin adik-adik mungkin sebagian ada yang sakit, ada yang batuk pilek. Tapi kakak berharap semangat buat memuji Tuhan itu tetap ada. Iya, kita harus semangat memuji Tuhan. Apalagi sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Jadi kita harus semangat dan kita juga bersyukur karena Tuhan sudah boleh mengizinkan kita untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai segala rangkaian ibadah sekolah minggu kita sore hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, sekalipun kami harus dari rumah kami masing-masing. Berkati kami, berkati lause-lause kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami mengerti firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayo semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, kita masih berdiri dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, ayo sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Selamat sore, apa kabar semuanya? Ya, Lau seharap kita semua dalam keadaan
sehat, puji Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan Lausa akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik, pernahkah seseorang berkata kepada adik-adik bahwa doa kita akan sia-sia? Bagaimana komentar adik-adik dengan kata-kata yang seperti itu? Misalnya nih, ada seseorang yang kunjung tidak sembuh ya. Kita berdoa bertahun-tahun untuk kesembuhannya, tetapi Tuhan tidak kunjung menyembuhkannya. Atau misalnya kita awal pandemi ini ya, dari awal tahun 2020 ya, kita mengalami namanya pandemi COVID-19. Bagaimana adik-adik ya, kita sudah melewati bertahun-tahun, tapi juga kunjung ya tidak juga berhenti pandemi tersebut ya. Apakah adik-adik berhenti untuk berdoa kepada Tuhan? Tentu tidak, bukan? Ya. Pada sore hari ini kita akan belajar kepada seseorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta sejak lahir. Ketika dia mendengar kedatangan Tuhan Yesus, dia sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, pada sore hari ini tema kita berbunyi maju tak gentar ya. Firman Tuhan pada sore hari ini juga terdapat dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Nah adik-adik, pada saat Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, adik-adik, banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus ya. Ketika saat itu didengarkanlah ya seorang yang bernama Bartimeus ya adik-adik. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ya adik-adik. Lalu dia berseru kepada Tuhan Yesus, katanya, "Yesus anak Daud, kasihinilah aku." Tapi orang-orang di sekitarnya menyuruh Bartimeus untuk diam ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ya, dia tetap berseru lebih kencang lagi. Dan dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihinilah aku." Nah adik-adik, pada saat itu Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia ke sini." Ya, berarti dia menyuruh murid-muridnya untuk mendatangkan Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Lalu murid-murid itu berkata, "Berdirilah dan teguhkanlah hatimu." Nah, lalu Yesus bertemu dengan Bartimeus dan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apakah yang engkau kehendaki yang aku perbuat kepadamu?" Kata Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus. Bartimeus meminta kepada Tuhan Yesus, "Saya buta." Ya. Dalam kitabnya yang ayat ke-51, Bartimeus berkata, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Adik-adik, jadi Bartimeus meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia dapat melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, katanya seperti ini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kata Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga Bartimeus melihat, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pelajaran apa sih yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan pada hari ini melalui seorang yang bernama Bartimeus? Ya,
kita belajar tentang perjuangan ya. Perjuangan Bartimeus yang menunggu Tuhan Yesus selama bertahun-tahun ya. Dan juga dia memiliki tekad yang teguh. Ya adik-adik, dia memiliki tekad yang teguh dan juga dia memiliki keteguhan hati ya. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya. Ya adik-adik ya. Bartimeus seperti yang kita baca tadi, dia disuruh diam oleh orang-orang yang orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus untuk mengasihani dia ya adik-adik, sehingga Tuhan Yesus pun ya bertemu dengan Bartimeus dan menyembuhkan Bartimeus ya. Bartimeus memiliki keteguhan hati dan dia memiliki tekad yang kuat dan dia berjuang penuh ya dengan keyakinannya kepada Tuhan Yesus ya, dan dia pun tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya adik-adik, mungkin selama ini kita mengalami pandemi COVID-19, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak henti-hentinya bertekun untuk berdoa. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih harus berdoa, Lause? Ya, apa sih pentingnya berdoa, Lause? Ya, pentingnya berdoa. Kenapa sih kita harus melakukan doa? Karena doa adalah komunikasi kita ya, cara berbicara kita, mengobrol kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Mungkin dalam adik-adik mengalami kesusahan, adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan kita semua, Lause, adik-adik semuanya, kita harus berdoa dengan tekun ya, harus memiliki saat teduh dengan Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan tetaplah berharap, tetap maju tak gentar. Harus kita tetap maju tak gentar dalam pengharapan kita dalam pertolongan Tuhan. Akan menunggu pertolongan Tuhan Yesus. Dan kita harus yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini. Dan mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang memiliki keteguhan hati, yang memiliki tekad yang kuat ya Tuhan, dan terus berpengharap kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus untuk mengutarakan segala pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Dan ajarkan kami untuk selalu bertekun dalam doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian perjumpaan kita pada sore hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, shalom. Iya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, semoga adik-adik tidak hanya mendengar, tapi bisa melakukan firman Tuhan dari hari ke hari, setiap hari, dimanapun adik-adik berada. Oke, dan tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan, kita mau jalan serta Yesus. Yesus lamanya.
seperti pujian tadi, kita mau jalan yang dipimpin, yang disertai oleh Tuhan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Benar adik-adik, sepanjang 1 minggu yang akan datang maupun beberapa jam yang akan datang, semua kehidupan kita mau sertakan, kita mau Tuhan Yesus yang jalan bersama kita. Oke adik-adik, sekarang ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause Marta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan mengasihi sesama kami. Dan berkati kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, makan yang sehat, rajin cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.